Nah, yang saya mau tanya nih Pak, kira-kira menurut Pak Bekti, emang trading for living itu mungkin nggak Pak buat mungkin anak-anak muda yang saat ini nih sedang mencari jati diri melihat dunia saham? Menurut saya sangat mungkin sekali, Mas. Jadi pelajaran yang saya ambil sekarang ini, saya sadar bahwa saya juga pernah dicurhatin ya, termasuk kemarin waktu saya di Bali, ya Mas, saya ketemu dengan pengusaha yang cukup besar ya, terkenal namanya di Bali, ya mungkin sampai triliunan juga ya, di mana dia bercerita sama saya, Mas, ternyata pandemi ini mengajarkan kepada saya bahwa bisnis real tidak selamanya bagus, walaupun itu tuh ternyata bisnis itu sudah oke. Punya hotel, punya mall, punya apapun tuh, kalau untuk ukuran ini pasti udah kayak udah tinggal jalan gitu kan, apalagi di Bali pariwisata luar biasa ya. Tapi beliau curhat sama saya, ternyata saya juga harus kayak berinovasi, saya harus berganti di saham. Artinya bisnis ini saat ini nggak bisa saya jalankan, makanya dia selalu berinovasi. Nah, yang ingin saya sampaikan, bahwa saya tuh juga merasakan bahwa di saham itu saya sudah mencoba trading for living mungkin sekali. Bahkan mungkin ada tadi saya sempat update story ya, ada teman saya perempuan, dia di market dari 2008, bahkan dia lebih dulu dari saya, tetapi dia sempat in out dan artian sempat vakum gitu kan, sempat vakum, sempat kerja jadi PNS dan lain sebagainya, akhirnya keluar. Dia adalah ibu rumah tangga. Nah, di mana dia itu baru merasakan semacam feel-nya, baru bisa mendapatkan profit konsisten itu setelah baru 1 tahun ke belakang ini. Bahkan dari dulu dia coba pakai uang 100 juta, sempat drop, ya kan, tinggal 20-an juta. Sampai udah profit mungkin 25 juta di hold, lama sekali 3 tahun baru tumbuh paling 100%, terlalu lama sekali. Nah, maka dari itu dia langsung menerapkan teknik scalping. Dia selama 13 tahun itu baru seakan-akan keberhasilannya itu muncul di tahun ke-13. Nah, dia bercerita sama saya, terima kasih ya, kamu telah mengajarkan satu hal pada aku, bahwa intinya di saham itu kita jangan menyerah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa trading for living itu mungkin nggak mungkin sekali. Saya sendiri itu dari pengalaman masuk trading, saya jatuh bangun 8 tahun, itu saya baru bisa menemukan profit konsisten. Teman saya ini, dia kurang lebih mungkin 12-13 tahun ini dia baru menemukan profit konsistennya. Nah, tetapi yang ingin saya tegaskan adalah kuncinya, kalau Anda memang pengen trading for living, itu adalah Anda harus jangan menyerah. Dan yang jelas nanti jika disiplin, money manajemennya juga dibenerin juga. Tapi kalau ditanya mungkin nggak, pasti mungkin sekali gitu. Kalau berarti saya bisa bilang waktu ya Pak, itu penting banget ya untuk kita dapat pengalaman di market ya Pak. Iya, waktu dan pengalaman itu nggak bohong. Jadi nggak mungkin ya orang bermimpi mau langsung instan langsung bisa sukses gitu, jago scalping segala macam. Menurut saya gini Mas, menurut saya agak ya mungkin bisa, tetapi agak susah. Artinya setiap orang tuh harus menikmati sebuah proses. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa market itu kan selalu berubah-ubah. Kita yang harus beradaptasi dengan pasar, ya kan? Kita nggak bisa bercermin, misalnya nih ada saham nih, misalnya mungkin yang momentum saat ini bank-bank mini, ya kan? Kemudian apa ya kita harus trading di saham itu terus? Nggak ada selamanya saham itu ibadah bermomentum. Dulu mungkin 2 tahun 3 tahun ada namanya saham SMBR, ya kan? NIKL itu heboh, dari 50 perak juga bisa sempat jadi 5.000 gitu kan? Waktu itu ya isinya saham-saham itu, dan waktu itu kayak BHIT, BGTG, apa itu ya nggak ada momentumnya, tapi saat ini ada momentumnya. Jadi kita itu harus pintar-pintar beradaptasi dengan market. Makanya kalau mungkin bisa dibilang kita tuh butuh waktu dan pengalaman, butuh sekali. Karena kita itu akan saya pernah buat quotes dalam buku saya bahwa semacam skill seorang trader itu akan teruji ketika market bearish dan market sideways. Jadi nanti di sana itu akan diuji sebenarnya. Kita nggak bisa langsung kita pas bullish terus, itu nggak bisa. Justru kekuatannya itu di sana. Dia bisa mengendalikan diri nggak untuk selalu menahan, mungkin untuk harus mengerem cara transaksinya, jangan over trading, kendalikan keinginan untuk trading, itu penting sekali gitu. Oke, jadi teman-teman ini dicatat nih, bagus banget ya kalimatnya menurut saya teman-teman, bahwa market itu berubah. Ya berubah, dan yang terpenting kita harus bisa beradaptasi. Nah itu yang Pak Bekti sampaikan tadi sangat bagus ya, kita harus beradaptasi. Mungkin aja sekarang lagi heboh dengan bank mini, bank digital, tapi mungkin nanti akan stop waktunya ya Pak ya, akan berubah lagi ke sektor yang lain lagi gitu Pak ya, betul ya? Benar sekali Mas. Oke. Nah Pak Bekti, ini pertanyaan dari saya dulu Pak, sebelum saya lempar ke teman-teman yang sudah bertanya. Pak Bekti itu punya saham yang diinepin nggak Pak? Artinya itu di hold untuk mungkin 1 hari atau seminggu atau sebulan gitu Pak?
Iya, saya sebenarnya kan tipe semuanya, Mas. Yang saya lakukan di sini adalah memang saya identik dan sering scalping. Itu pakai rekening, anggap aja rekening EYP gitu ya, seringnya gitu. Tetapi di sisi lain, saya juga ini menerapkan swing dan investing. Jadi kalau konsep saya itu hanya saja mungkin rekening ini saya pakai buat trading aja, memang spesial untuk scalping. Kalau profit saya amankan untuk swing. Jadi saya tetap metode swing iya, saya simpan untuk invest jangka panjang iya gitu. Tetapi kalau untuk scalping sendiri rata-rata memang keseringannya saya bersih sore hari biar saya lebih nyaman dan tenang. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang menurut saya saham itu masih berpotensi bagus dan mungkin masih ada mungkin melanjutkan kenaikan esok harinya. Misalnya nih kita beli BGTG, oh ternyata kemungkinan besok masih mau naik, ya sudah, nggak ada salahnya di hold gitu. Ya, oke. Berarti ini teman-teman saya juga mendapatkan yang baru, Pak Bekti juga berarti belajar fundamental kalau begini ya Pak ya, karena bisa jadi swing juga ya. Dan semua keuntungan itu Pak Bekti juga mungkin belikan saham yang memang untuk long invest gitu ya Pak ya. Oh jelas Mas. Bahkan saya bisa menyebutnya, saya itu dulu kan pertama kali seorang fundamentalis. Ya, 2008 itu saya fundamentalis, beli saham saya simpen. Tetapi kenapa kok saya berubah gaya style itu karena saya itu waktu itu merasa uang saya kecil, saya masuk pertama kali 5 juta. Kalau cuma saya simpen kayak gini, kayak saya masih muda, kapan saya kayanya? Dan ini kapan juga naiknya lama sekali gitu kan, terlalu lama. Kalau uang mungkin bermiliar-miliar tidak ada masalah, mungkin 1%, 2% bisa buat hidup. Nah ini 5 juta kalau saya invest terus, lama sekali. Makanya saya mencoba untuk scalping memang sudah dari 2009. Nah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah, kalau di awal, apalagi pemula, Mas Bekti, saya pengen buka rekening saham. Saya pengen scalping kayak kamu. Ntar dulu, scalping ini nggak bisa seinstan itu. Ini adalah pembentukan sebuah proses yang saya jalani dari dulu. Jadi saya itu sudah memahami teknikal dulu, fundamental dulu, ya kan. Kita juga udah adaptasi, ticker-ticker saham, mungkin kode-kodenya udah hampir apal, karakteristik sahamnya apal. Kita juga harus apa yang harus kita lakukan kalau tidak sesuai harapan, mungkin cut loss, kita amankan profit. Itu semua itu sudah saya proses dulu sehingga saya bisa scalpingan seperti ini karena pembentukan dari tahun-tahun sebelumnya dan analisa-analisa itu udah saya pelajari duluan gitu. Ya, saya betul itu teman-teman, pengalaman itu memang harus ada ya. Bahkan menurut saya yakin Pak Bekti disebut satu kode saham ini dia udah tahu bisnisnya ini gaya mainnya begini ya Pak ya. Udah ada ya Pak. Iya, padahal kalau saya sampaikan dulu bahwa di situ tuh sebenarnya saya tuh nggak ada niatan untuk menghafal, tetapi karena saking seringnya kita itu melihat running trade dan trading, lama-kelamaan kode-kode itu akan hafal sendiri gitu kan. Oh ini saham BGTG misalnya, oh Bank Ganesha, oh ini TLKM, oh Telkom, nanti lama-kelamaan mengalir sendiri kok, itu nggak usah dihafalkan. Kalau sering kita jam terbang tinggi itu pasti akan hafal sendiri gitu. Oke, nah Pak Bekti, kalau kayak sekarang nih kan market udah tutup malam ya, yang saya mau tanyain gini, Pak Bekti itu ada analisa dulu nggak besok mau scalping apa? Atau memang pas hari hanya nanti? Sebentar, ini kok pada bilang bola itu apa saya pakai kaos bola gitu terus rekomendasi saham bola, padahal tadi saham bola arah gitu ya. ini kemarin juga sempat saya tuh ketawa. Netizen itu memang senang menyambung-nyambungkan kan? Iya benar. Pikir ada korelasi nih sama besok gitu. Saya sempat ketawa kemarin, tak ceritain gini Mas. Saya itu sempat teman saya nanya sama saya, Mas Bekti, saya mau tanya, kamu itu kalau live itu pakai apa sih kok jernih gitu kan? Nah, saya tanya, oh saya itu backupnya banyak, saya pakai Smartfren, ada pakai Indosat gitu kan, saya juga pakai IndiHome, saya pakainya yang 100 Mbps gitu kan. Nah habis itu saya foto belakang rumah kan, cekrek gitu kan, ada tower. Saya juga bilang sama teman saya, ini loh kebetulan di belakang rumah saya itu juga ada tower. Udah itu DM langsung tower, kode tower gitu. Kebetulan beberapa waktu lalu tower naik gitu kan. Aduh, karena itu ya Pak ya. Iya, padahal sebenarnya saya tuh nggak ada niatan untuk untuk pom-pom, nggak ada, saya cuma iseng aja, tapi ternyata kok mengkait-kaitkan, banyak teman-teman yang mengkait-kaitkan. Ya, atau itu yang kita namakan law of attraction mungkin Pak. Ya, jadi begitu kuatnya magnetnya, jadi nyambung pesannya. Iya. Oke, kalau tadi pertanyaannya, yang tadi Pak Bekti itu malam ini habis selesai bursa, ada hitung-hitung nggak kerjain PR nih besok mau scalping apa, atau pas jam bursa itu Pak?
Saya sebenarnya ada, tetapi mungkin cuma sekilas aja. Artinya di sini misalnya nih kayak malam ini nih, saya akan cari saham-saham mungkin yang udah naik tinggi, misalnya atau mungkin yang terkoreksi cukup tajam. Nah, itu akan saya pakai, saya comot untuk watchlist-nya. Misalnya nih, saya melihatnya misalnya nih contoh ya, jangan wah nanti langsung dilebih-lebihkan gitu. Misalnya nih MLPL kan juga udah turun nih. Kadang saya malah justru suka saham-saham yang seperti itu, yang sudah terkoreksi cukup tajam. Akan saya cari titik supportnya nanti mungkin titik mantulnya itu saya akan memanfaatkan titik mantulnya. Pasti biasanya akan ada mantulnya. Nah, itu contoh kecil aja. Nah, misalnya saham-saham yang ARB, IPO, misalnya NICL, itu kan juga udah ARB berjilid kan. Nah, itu biasanya saya tunggu ketika nanti ada momentum mantulnya, itu biasanya saya ambil di situ. Nah, dari sini saya malam harinya tuh sudah screening dulu, ya kan, sambil cari berita, saya lihat RTI bisnis, bagian kalender, ada nggak corporate action untuk besok gitu kan. Oh, tadi misalnya, oh ada IPO, oh ada warrantnya, oh besok dia mau right issue. Nah, ini kan biasanya akan direspon. Kemudian malam hari atau mungkin paginya saya akan lihat tutupan closingnya untuk ini pakai investing, harga komoditas, indeks Dow Jones sebagai acuan aja, cuman referensi, tambahan referensi gitu. Nah, saya paling aktif pokoknya mungkin 5-10 menit sebelum market buka, saya baca berita dulu. Update berita dulu. Ada nggak yang terbaru gitu kan? Karena kan berita ada yang malam harinya udah muncul, paginya mungkin dirubah lagi gitu kan. Nah, saya baca berita nanti akan saya pakai buat referensi. Nah, kalau udah mengantongi saham-saham itu, karena mungkin gini, saya sudah cukup lama melihat di market, mungkin bisa dibilang hampir 13 tahunan tuh hampir bisa mayoritas saya tuh sering lihat mantau market. Sehingga saya tuh dalam otak saya sudah punya gambarannya. Misalnya saya nyebut saham misalnya Telkom, atau mungkin nggak Telkom deh, misalnya BGTG, oh gambaran chartnya seperti itu. Mungkin lihat sepintas kurang lebih seperti ini, berarti kemungkinan support pertama sekian, resisten pertama sekian. Jadi udah ada sedikit semacam acuan aja. Ibaratnya kalau kita itu jalan, kita tuh udah punya petanya, oh kemungkinan ke sana gitu. Nah, nanti kalau udah pure, udah market buka, baru aku lihat responnya di pasar. Ketika kok mungkin ramai ditransaksikan atau apa, atau manggung di sana ada momentumnya, ini biasanya saya ikut gitu. Menarik. Berarti Pak Bekti kalau melihat ini, wah banyak nih market buy and sell-nya volume gede ya. Lalu Pak Bekti itu dalam mengambil keputusan taruh di bid atau langsung di over Pak, kalau kita bicara scalping ya Pak? Kalau saya biasanya lebih seringnya gini, saya tuh lebih suka HK, artinya saya lebih suka HK dan banting kiri gitu. Jadi misalnya hari ini tadi aja mungkin ini, tapi ini bahasan aja karena udah terjadi, jadi saya cerita ya. Misalnya tadi ada saham Budi, saya yang makan di harga 214, 216 saya makan sendiri, HK nggak ada antri, 218 50 ribu, itu aku punya ratusan ribu tak HK sendiri gitu kan. Ternyata 220 itu ada yang ngambil. Saya curhat sama teman saya, aku tadi ngambil Budi gitu kan, bilang gitu. Teman saya bilang, wah aku yang HK 220, kayak gitu. Wah ini berarti kita HK sendiri kan. Nah habis saya tunggu, saya berhasil jualan di 230. Ya, 224 saya cicil keluar, karena kan kalau kita itu punya lotnya yang cukup jumbo, kita harus pelan-pelan, nggak bisa langsung satu harga semuanya. Jadi 224 saya jual, 226 saya jual, 228 jual, 230 saya jual gitu kan. Nah habis itu tutupan kalau nggak salah di 222. Nah ini salah satu contoh kalau mengindikasikan bahwa saya itu nggak ada sistem antrian, tapi saya langsung HK. Kalau kiri saya lebih suka juga banting kiri gitu. Karena kalau kita belinya jumbo terus kita antrikan, atau kita itu beli kita antrikan di bid, otomatis kalau tebel orang malah justru HK duluan, mah kita nggak dapat. Kalau belinya lot kecil nggak ada masalah, kalau belinya gede-gede tentunya akan ngaruh sekali. Itu ibaratnya membuat psikologis orang di market itu akan direspon gitu. Nah Pak Bekti itu kalau lagi live trading gitu, mungkin nggak Pak ketemu temen, artinya tuh temen itu Pak Bekti kenal nih, wah ini dia ini kayaknya nih gitu Pak, atau memang nanti udah selesai ngobrol-ngobrol, oh kamu ya gitu. Ya, ada nggak Pak Bekti gitu Pak? Ini sorry, ini banyak ini yang Budi di 230, sorry mungkin beli barangku ini tadi, sorry. Kalau biasanya yang saya lakukan adalah nggak mesti juga sih Mas. Kadang saya cuma sering cerita aja sama teman-teman. Biasanya aku tuh memahami karakteristik sama dengan orang itu juga memahami karakteristik saya. Jadi ketika saya itu ambil suatu barang, ya kan, saya ambil gitu, orang itu langsung DM saya, WA saya gitu kan, kamu barusan ambil ya harga ini. Kok tahu saya bilang gitu?
enggak lah, aku bilang gitu kan. Oh, enggak mungkin, pasti kamu bilang gitu kan. Oh, berarti dia udah nebak gaya trading saya, karena mungkin seperti itu. Sama, saya juga akan nebak. Dia identik pakai broker itu, kemudian biasanya saya juga ini, pasti nih kamu yang ngambil gitu. Dan sering uniknya, apalagi pas mungkin kompetisi Mire atau apa kemarin itu ya, itu kan transaksinya terbuka, jadi kita bisa tahu. Dan benar, kalau ada saya di situ, saya beli saham itu, dia juga ada gitu. Jadi wah, kita sama-sama inilah gitu. Nah, gitu. Ya itu namanya mekanisme pasar market, teman-teman, sangat wajar ya, demand and supply. Teman-teman lihat bahwa lagi ramai, ya beli di over atas nggak apa-apa menurut saya, karena itu mekanisme market memang. Nah, Pak, selanjutnya gini Pak. Nah, pada saat Pak Bekti beli itu langsung habisin overnya, atau Pak Bekti itu memang berdasarkan budget? Misalkan lihat nih, oh ini ada 50.000 overnya, langsung aja ketik pokoknya 1 miliar misalnya, kita sebut angka sembarang gitu Pak. Nah, akhirnya nanti kan over jadi bid. Atau Pak Bekti lihatnya acuannya dari lotnya, oh ada 50.000, tak makan 50.000 semua gitu. Gimana tuh Pak? Ini saya dikulitin ini. Oke. Yang saya lakukan sebenarnya simpel Mas. Jadi ketika di situ saya itu sebelum masuk saham, artinya kalau memang saham seperti itu kan pilihan saya kan saham-saham yang kecil, yang gorengan, yang mudah bergerak, ya kan. Kalau scalping tuh paling enak justru saham yang punya volatilitas, harus yang bisa bergerak, harus yang aktif gitu kan. Tapi konsekuensinya kita harus bisa disiplin take profit sama disiplin cut loss. Kuncinya harus itu. Nah, yang saya lakukan sendiri, saya bisa dibilang selalu habisin. Kenapa? Kalau nggak selalu habisin kolom over, itu nggak akan membuat kesan di publik itu kalau saham itu mau diangkat gitu. Biasanya rata-rata pasti saya habiskan, dan bukan hanya saya habiskan, pasti saya lebihkan di kolom bid gitu. Ya, sama sih Pak. Saya juga kalau beli memang kita, kalau saya kan nggak melihat hitung dulu ya berapa ya, biasanya ya pokoknya ada segitu, yang penting cocok ya, maksimal 50.000, wis pasang 50.000 gitu. Benar sekali. Bahkan kalau ada yang tanya ke saya lotnya berapa, saya udah nggak hitung lot lagi. Yang jelas di situ saya sudah, ibaratnya kita udah siap peluru ya, kita udah siap peluru. Di situ ada misalnya nih kolom overnya misalnya ada 50-an ribu lot atau 100.000 lot, ya sudah paling langsung ketik 150.000 lot HK gitu kan. Ambil lagi misalnya 100 lot ribu HK gitu. Jadi udah ibaratnya, tetapi ya itu konsekuensinya memang kita kalau udah punya peluru yang cukup, intinya ya bahasanya kalau kita itu mau perang, kalau kita itu punya peluru, punya bom, punya apa kan enak gitu kan, tinggal lempar gitu aja. Nah gitu. Betul. Oke. Siap. Berarti yang saya tangkap pokoknya kalau kita scalping itu memang harus cari volume dulu ya Pak ya. Itu paling penting ya Pak ya. Supaya nggak gampang masuk, nanti kita nggak bisa keluar gitu ya. Benar sekali. Karena yang selalu saya pikirkan itu adalah jangan sampai kita itu susah jualnya. Kita kalau belinya gampang, ya kita ngambilin harga kanan, mau ngambilin beberapa harga itu bisa, tetapi PR kita, nah kita bisa jualan nggak, gitu kan? Itu PR keduanya, jualannya bisa profit nggak? Nah itu dia kan, makanya kan kita harus pikirkan juga jangan sampai kita kesulitan cara jualnya gitu. Ya. Kalau kita bicara trading plan, Pak Bekti pasti melihat apakah masih kuat nggak besok untuk jalan gitu kan. Kalau masih kuat ya nggak apa-apa gitu ya Pak ya, untuk lanjut gitu ya. Oke. Sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan nih Pak Bekti ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ardian Bagas. Pak, ada minimal nggak sih Pak, TP itu di berapa persen kalau scalping, kalau Pak Bekti? Kalau saya sering bilang itu, saya biasanya rata-rata bisa range mungkin sekitar, kalau keinginan target itu 3-5%-an biasanya saya TP. Tetapi kalau untuk cut loss biasanya saya range 2-4%. Nah, kalau untuk cut loss, saya itu orang yang nggak bisa toleransi. Artinya gini Mas, ketika itu turun, udah sesuai target saya cut loss gitu. Tetapi kalau profit, walaupun tadi saya sudah mematok 3-5%, tetapi kalau menurut saya itu masih berpotensi naik, ini menurut hitung-hitungan saya pribadi, saya masih biarkan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita scalping, memang kita tunggu naik, ya memang tujuan kita kan cari cuan gitu kan ya. Tetapi yang penting jangan lupa kita harus disiplin. Intinya itu yang saya terapkan gitu. Nah, kemudian ada faktor lain yang memang kita tuh ibaratnya harus berimprovisasi. Ketika misalnya nih kita sudah beli, IHSG berbalik arah, atau mungkin kita beli tidak direspon pasar, ya saya harus berani ambil keputusan saat itu juga. Mungkin baru 0,9 saya jual, nggak apa-apa, paling cuma dapat 0,6 bersihnya gitu kan ya, 0,3-nya misalnya buat fee gitu. Nah mungkin seperti itu juga terjadi. Bahkan kadang saya beli kok nggak direspon naik, lama-kelamaan kok mungkin indikasinya kok berat dan nggak direspon pasar, ya sudah saya banting BEP juga sering gitu. Ya. Pak,
pengen tahu saya tuh Pak, ada perasaan deg-degan nggak sih Pak? Kalau udah beli jumlah banyak nih ya, terus wah, respon pasar kurang oke nih kayaknya. Ada deg-degannya nggak gitu Pak? Kalau dibilang deg-degan untuk saat ini sebenarnya saya sudah nggak ada rasa deg-degan Mas. Ibaratnya karena yang saya lakukan itu adalah manajemen saya, yaitu saya tuh selalu disiplin mengamankan profit. Jadi yang saya lakukan saat ini adalah uang pakai uang cucunya profit gitulah bahasanya. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Berbeda ceritanya mungkin waktu 2015 ya. 2015 itu karena kondisi keuangan saya tuh mungkin saya tuh cuma punya uang mungkin sekitar 20-an juta lah kurang lebih. Itu mungkin yang 10 juta saya pakai buat trading, mungkin yang 10 juta saya safety. Misalnya seperti itu. Saya deg-degan sekali. Kenapa? Saya ingat saya cuma punya uang safety 10 juta, yang 10 juta ini buat trading. Saya juga ambil mau pakai margin, itu deg-degan. Karena saya cuma punya ketahanan itu. Tetapi kalau sekarang, nih lama-kelamaan karena dari dulu saya rajin mengamankan profit, yang saya gunakan itu sekarang uang profitnya. Ibaratnya ini sepersekiannya gitu kan. Jadi nggak ada rasa deg-degan, enter ya tinggal enter gitu kan. Kepepetnya nanti turun banyak, kita nggak terlalu beresiko. Ini dia yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk tips, termasuk teman saya yang cewek yang itu tadi yang udah saya bikin story di YouTube-nya Pak Untung itu, dia tak suruh kamu harus rajin amankan profit. Jadi nanti yang kamu gunakan untuk trading itu cuma profitnya aja. Dengan begitu kamu akan meminimalisir rasa deg-degan kamu gitu. Betul. Nah ini teman-teman, ini pelajaran sangat penting. Jangan langsung tiba-tiba mau jadi kayak Pak Bekti gitu loh, main gede. Yang paling penting uangnya itu uang apa? Kalau uang panas apa uang dingin gitu ya Pak ya. Saya pernah lihat tuh ada orang token bikin ya kan mau beli saham, dia buka kulkas Pak, ambil uangnya. Dia bilang, nah ini uang dingin, boleh dia bilang gitu. Benar. Jadi nggak mungkin deg-degan kalau uang dingin teman-teman ya. Cucu cicit profit, betul. Ya. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Wah ini malah nanyanya ke saya ini, gaya tradingnya. Nggak apa-apa. Nah katanya, apa persamaan dengan Mas Bekti? Oke, nggak apa-apa, saya jawab ya Pak Bekti ya. Kalau saya gaya tradingnya itu hampir mirip, karena saya berdasarkan dari cuan. Kalau saya itu pendekatannya bukan lihat support dan resisten. Buat saya adalah, saya setuju dengan Pak Bekti, kalau kita misalkan beli dalam jumlah yang cukup besar, kita juga harus tahu kan, kita nggak bisa keluar berdasarkan sebuah chart gitu loh. Kita harus keluar, di mana keluarnya itu juga nggak bisa sekaligus ya Pak ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba taruh over dengan lot yang begitu besar, orang udah takut ini, gimana dia mau beli kan? Betul ya Pak ya? Nah, jadi bahkan justru bisa direspon kiri gitu, langsung banting kiri. Iya gitu. Betul. Akhirnya malah nggak kesentuh sama sekali kita ya Pak ya. Betul. Nah itu kesamaannya, jadi kita memang harus jual itu cicil teman-teman. Di harga tertentu kita udah jual, misalkan 1000 lot, berikutnya lagi 1000 lot, berikutnya lagi 5000 lot gitu. Jadi saya sependapat apa Bekti, saya pun mengamankan dulu. Kalau saya mengamankan modalnya, sehingga yang sisa itu profitnya. Nah kalau saya mau inepin sampai dengan besok, saya udah enak tidur gitu, enak makan. Ya, aman kita ya Pak. Oke, siap. Oke. Nah berikutnya ini pertanyaannya adalah, oke, saya cari yang bagus ya. Ini pertanyaannya supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Pak, cara screening saham yang akan di scalping. Tadi sebenarnya udah dibahas ya Pak ya, mengenai volume Pak. Atau ada lain nggak Pak selain volume Pak? Kalau screening memang keseharian saya cuma screening dari running trade ya Mas ya. Saya cari pokoknya saham itu yang di situ sekiranya manggung, sekiranya rame, direspon pasar, volumenya cukup, intinya cukup besar, aku bisa, udah tak pikir kalau aku nanti beli aku bisa jualnya. Nah tentunya itu akan jadi pertimbangan. Dan yang jelas ketika saham itu sudah direspon pasar mungkin naik dengan persentase tertentu. Karena kalau mungkin kita cari saham yang volume besar, kemudian cuma tukeran kanan kiri nggak direspon kenaikan, itu cuma tukeran barang crossing gitu kan. Nah itu juga nggak akan saya ambil gitu. Misalnya kayak saham-saham zinc, Pura itu kan sering dengan ini kan cuma tuker-tukeran kan dari kemarin gitu. Nah itu enggak. Tetapi kalau yang paling enggak direspon pasar, oh ini udah direspon, misalnya tadi sempat di NBA ya awal sesi tadi, oh direspon mungkin 3, 4, 5, 6, 7%, nah itu kan enak buat scalpingan gitu. Cari aja yang ramai di pasar gitu. Berarti lihat juga ya, dia lagi naik nih, lagi berjalan di running trade, nah kita ngikut lah gitu Pak ya. Iya. Nah Pak, mungkin ada pemikiran saya gini Pak, bicara tentang saya nggak suka memakai analogi bandar, saya suka memakai analoginya market maker. Nah, kalau misalkan nih Pak Bekti itu
kan pasti ada Pak orang-orang yang seperti Pak Bekti lagi yang mungkin dia nggak ikut kompetisi gitu kan ya Pak ya. Nah mungkin nggak Pak Bekti dalam memilih screening saham itu juga memperhatikan nih, wah market makernya saham ini di hari ini itu mau kemana, sehingga itu menjadi keputusan Pak Bekti untuk oke, aku ikut juga deh gitu. Iya, Mas. Ya, itu benar sekali. Yang saya lakukan adalah saya juga seperti itu. Bahkan saya menyebutnya kemarin itu pasti saya pernah sering bilang di acara-acara sebelumnya. Bahkan di buku juga saya sampaikan bahwa saya itu juga masih biasa. Masih banyak kok di luaran sana yang jauh lebih hebat, lebih jago, profitnya lebih gede, modalnya lebih gede dari saya. Yang mungkin kisah hidupnya belum terungkap. Saya cuma menyampaikan di awal pembukaan seperti itu. Nah, di sini jelas sekali. Jadi ibaratnya masih banyak kok orang yang mungkin punya skenario-skenario di saham, di mana saya juga sering membacanya gitu. Tetapi yang saya lakukan di sini adalah ketika saya itu sudah kira-kira, ketika saya itu punya modal sekian yang saya pakai buat trading, kemudian volume saham itu sekian, saya kira-kira ketika saya ambil itu saya pengen menjadi followers apa jadi maker dulu gitu. Misalnya kita kalau misalnya bercermin misalnya saham-saham LQ45, jelas saya followers. Saya nggak mungkin bisa gerakin saham LQ45 sendiri, nggak mungkin itu. Nah, yang saya lakukan adalah tentunya kalau itu membaca arah. Kita harus lihat review siapa broker summary-nya, asing masuk enggak, bagaimana catnya, bagaimana laporan keuangannya, itu penting sekali. Tetapi kalau saham-saham itu saham gorengan, ya bahasanya receh, itu sudah saya perkirakan juga. Misalnya saham BGTG tadi, atau mungkin BGTG agak cukup tebel ya, mungkin kayak Budi, saham Budi, aku bisa kira-kira, mungkin ketahanan dia sampai over 10 ke atas sama bidnya ke bawahnya itu kira-kira sekian, volumenya sekian, kira-kira kalau aku udah ada sekian, aku cukup nggak kuat melawan market ketika nanti ada yang jual ke saya harus tinggal kuat-kuatan gitu kan. Konsekuensinya saya punya barang banyak. Nah nanti tinggal mikir gimana cara jualnya gitu kan. Nah kalau memang udah seperti itu ya tinggal ini aja, tinggal kita action aja yang jelas gitu. Jadi benar-benar saya hakal, saya ganjel, saya HK, saya ganjel, kuat-kuatan ternyata ada yang jual. Kalau udah seperti itu, yang saya lakukan adalah ibarat perang ya saya harus maju terus, saya harus siap WHK. Makanya udah saya pertimbangkan dari awal, udah dibanting gitu, misalnya contoh 214 saya ambil, ya kan, 2016 saya ambil, dengan harapan apa, biar 218 itu ada yang ngambil, tapi ternyata ada yang jual di 216, ya mau nggak mau saya harus lawan lagi, saya harus kuat-kuatan untuk menahan, biar apa, biar itu nanti menimbulkan kesan bahwa saham itu kuat akan mengindikasikan naik. Kurang lebih yang saya lakukan seperti itu, dan itu mungkin berlaku di saham-saham gorengan, saham-saham kecil. Kalau untuk LQ45 jelas saya angkat tangan, nggak mungkin bisa, karena di sana banyak penunggunya, fund manager dan BUMN pasti banyak yang nunggu di sana, yang jaga. Itu ada yang telepon Pak Bekti, halo Pak Bekti, kamu yang masuk di saham ini ya? Ketemu sama dia tau-taunya Pak ya? Iya. Nah Pak, kalau lagi scalping itu, biasanya kalau Pak Bekti itu fokus saja di satu saham itu atau dua? Artinya gini, mungkin ada dua laptop nih atau dua monitor gitu ya. Jadi ke saham ini, yang sebelahnya saham ini, atau memang fokus satu aja Pak? Kalau yang saya lakukan gini Mas, saya biasa cuma fokus satu atau dua saham aja gitu. Jadi cuma paling dua atau tiga itu jarang sekali saya lakukan, biasanya satu atau dua. Karena apa? Saya menunggu respon, kalau terlalu banyak malah saya pusing untuk mengontrolnya. Jadi yang saya lakukan hanya cuma dua aja, keseringannya dua. Misalnya saya beli BGTG nih, kemudian udah saya tunggu nih, belum ada respon, ternyata mungkin BABB ramai ikut BABB, misalnya gitu kan. Nanti tinggal duluan mana, nanti saya lepas satu gantian, mana yang udah cuan saya lepas gitu. Jadi rata-rata dua. Kalau mau beli yang ketiga, biasanya saya harus mikir lepas dulu salah satunya. Jangan sampai kalau terlalu banyak malah pusing sendiri.